Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Awan debu muncul di Cakrawala. Hujan pun tak akan mampu memadamkan awan debu ini dalam waktu singkat. Para prajurit iblis berbaju besi Countess menyerbu awan debu dengan menunggang kuda. Dan mereka semua memancarkan aura membunuh yang pekat. Sebuah menara antik melayang di atas para prajurit iblis dan bergerak bersama pasukan itu. Ada prajurit iblis dengan tatapan mata yang kuat mengelilingi menara ini. Pada saat itu, seberkas cahaya datang dari Cakrawala dan langsung menyerang pasukan besar itu. Sebelum sinar cahaya itu mendekat, seseorang keluar dari menara. Pakaiannya tampak biasa saja, tetapi ia memancarkan aura keagungan. Senyum tersungging di wajahnya saat ia memandang cahaya yang datang dari kejauhan dan tersenyum. "Saudara Wang, apa kabar?" Sinar cahaya itu berubah menjadi Wang Lin di luar menara. Ia memandang orang yang keluar dari menara dan sama sekali tidak terkejut. Ia malah berkata, Wang Lin memberi salam kepada Kaisar Iblis. Orang ini adalah pemuda yang minum bersama Wang Lin semalaman. Saat itu, Wang Lin tidak melihat aura iblis dari orang ini, tetapi ia samar-samar merasa bahwa orang ini tidak normal. Ketika ia melihat orang ini lagi sebagai seorang cultivator ascendant, ia dapat melihat beberapa petunjuk. Terdapat kristal iblis seukuran kepalan tangan di dalam dantian orang ini. Meskipun kristal iblis ini terlihat sangat normal dan tidak memancarkan sedikit pun energi spiritual iblis, hal ini membuat Wang Lin memperhatikannya. Saat Wang Lin mengamati orang ini dengan saksama, orang yang keluar dari menara juga mengamati Wang Lin. Ia tersenyum. "Saudara Wang tidak perlu terlalu sopan. Anda adalah utusan yang ditunjuk langsung oleh leluhur. Kedudukan Anda setara dengan saya, jadi Anda bisa memanggil saya dengan nama saya, Gu Yundun. Namun saya agak bingung, bagaimana Anda tahu saya adalah Kaisar Iblis?" Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, "Sebelumnya aku hanya punya kecurigaan. Baru setelah bertemu saudaraku hari ini, aku yakin." Setelah Wang Lin selesai berbicara, sebuah firasat ilahi terus muncul di benak Wang Lin. Guru yang paling saya hormati, Shu Li Guo. Beranikah Anda membiarkan dua kekasih yang ditakdirkan untuk hidup dan mati hanya berpapasan ketika mereka hanya dipisahkan oleh jarak beberapa puluh kaki? Guru, saya belum melihat si cantik mungil itu selama 10 tahun. Wang Lin mengerutkan kening sambil menepuk tasnya dan Shu Li Guo langsung terbang. Kali ini dia bertindak cerdas karena takut membuat Wang Lin marah. Dia tidak membawa pedang surgawi, melainkan keluar sendiri. Begitu ia muncul, ia kembali ke wujud aslinya dan mulai berulang kali mengamati Kaisar Iblis. Setelah mencari sekian lama, ia masih belum menemukan pedang Kaisar. Ia menunjukkan ekspresi tak berdaya dan mendesah. "Mungkinkah aku dan si cantik kecil ini memang tidak ditakdirkan untuk bersama? Kita belum bertemu selama 10 tahun, dan begitulah hidup akan berlalu." Jarang sekali Shu Li Guo berbicara begitu elegan, tetapi di telinga Wang Lin itu tetap saja memalukan. Ia menangkupkan tangannya ke arah Kaisar Iblis dan berkata, "Saudara Gu, ini roh pedangku. Ada kesalahpahaman dengan roh pedangmu." Kaisar Iblis memandang Shu Li Guo dan berkata, "Tidak masalah, aku sudah tahu tentang roh pedang yang dibenci keponakanku selama 10 tahun terakhir." Sambil berbicara, tangannya meraih kehampaan dan serangkaian suara berderak terdengar dari ruang di depannya. Ruang itu sendiri terbelah dan pedang Kaisar Iblis terlempar keluar. "Kau!" Begitu pedang itu muncul, pedang itu langsung bergetar dan mengeluarkan nyanyian pedang. Kemudian, pedang itu menebas Shu Li Guo dan seberkas energi pedang melesat keluar. Ketidakberdayaan di matanya langsung lenyap. Untungnya ia tahu pemilik gadis cantik itu ada di sana, jadi ia menahan nafsu di matanya. Ia menunjukkan ekspresi cinta yang membara dan berkata kepada pedang Kaisar, "Sayangku, kita sudah 10 tahun tidak bertemu. Panggil kakekmu Shu. Aku merindukanmu." Sambil berbicara, ia dengan cepat menghindari energi pedang itu. Dia keluar sebagai rohnya, jadi dia mengalami kesulitan dalam menghindari energi pedang. Tatapan Wang Lin menjadi dingin. Meskipun Shu Li Guo hanyalah seorang roh pedang, ia tetaplah miliknya.
Ia bisa memperlakukan Shu Liguo sesuka hatinya, tetapi orang lain tidak bisa. Melihat pedang Kaisar hendak menyerang lagi dan Kaisar Iblis tidak melakukan apapun untuk menghentikannya, ekspresi Wang Lin langsung muram. Ia melambaikan tangannya, menyebabkan hembusan angin aneh mengalir ke arah pedang Kaisar. Hal ini menyebabkan energi pedang bergetar. Aura ini, kaulah makanan terkutuk itu. Bagus, sepertinya kalian berdua bersama. Sosok gadis muda itu muncul di atas pedang. Ia menatap tajam Wang Lin dan Shu Liguo sebelum mengaktifkan pedang Kaisar tanpa ragu. Dalam sekejap, energi spiritual surgawi memenuhi sekeliling dan menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit dan mendengus dingin. Sekarang setelah ia berada di tahap ascendant, ia jauh lebih kuat daripada saat ia berada di tahap akhir transformasi jiwa. Dulu ia memang takut pada pedang Kaisar, tapi sekarang mengapa ia harus takut pada pedang biasa? Dengusan dingin itu menyebabkan seluruh energi pedang runtuh. Pedang Kaisar hendak menyerang, tetapi Kaisar Iblis mengulurkan tangan dan meraihnya. Kaisar Iblis Gu Yundun tersenyum dan berkata, "Saudara Wang, keponakanku memang nakal dan ini memalukan. Namun meskipun dia roh pedang, dia bukan roh pedang alami. Dia putri teman baikku. Karena suatu keadaan, dia berubah menjadi roh pedang." Ia melirik Shu Liguo dengan santai. Namun, tatapan ini membuat Shu Liguo gemetar seolah-olah akan pingsan. Pupil mata Wang Lin mengecil tanpa terasa. Pada saat itu, kristal iblis di dalam tubuh Kaisar Iblis tiba-tiba aktif. Energi spiritual iblis yang dilepaskan tidak lebih lemah dari seorang kultivator ascendant tahap akhir. Ekspresi Wang Lin muram saat ia meraih Shu Liguo dan melemparkannya ke dalam tas tahanan. Kemudian Wang Lin menggenggam tangannya. "Memalukan sekali, saudaraku. Aku datang ke sini untuk bertanya di mana Jenderal Iblis Mo Fei berada." Kaisar Iblis mendesah dalam hatinya. Awalnya, ia tak ingin menjalin hubungan canggung seperti itu dengan Wang Lin, tapi ia tak tahan diganggu Shuang Er. Meskipun roh pedang Wang Lin menyembunyikannya dengan sangat baik, ia dapat dengan mudah melihat nafsu di mata roh pedang itu. Kaisar Iblis diam-diam menghela napas dan berkata, "Saudara Wang, Mo Fei telah menjadi wakil Panglima tertinggi. Dia bersama Panglima tertinggi langit. Bersama-sama mereka memimpin pasukan kiri dan seharusnya telah tiba di kota Song Tao, negara iblis api." Setelah selesai berbicara, ia berhenti sejenak dan berkata, "Saya sudah mengumumkan bahwa saudara Wang telah menjadi utusan leluhur. Ini akan memudahkan saudara Wang. Selain itu, Anda memegang giok saya, jadi seolah-olah saya hadir secara langsung. Jika ada yang tidak menghormati Anda dapat memerintahkan Panglima Langit untuk membunuh mereka." Setelah itu, ia melemparkan giok putih ke arah Wang Lin. Ada aura iblis yang sangat unik di dalam batu giok itu, yang sangat sulit ditiru. Ekspresi Wang Lin tetap sama. Setelah menerima batu giok itu, ia berkata, "Terima kasih banyak." Setelah itu, ia menggenggam tangannya, melangkah dan menghilang. Gu Yundun menatap ke arah Wang Lin menghilang dan menggelengkan kepalanya. "Wang Lin, ketika alunan sitar itu memasuki telingaku, aku tahu kita adalah orang yang mirip. Aku tidak ingin memiliki hubungan buruk denganmu. Jadi aku memberimu giok itu sebagai tanda niat baik. Kuharap kau mengerti." Saat mereka berteleportasi, suara Shu Liguo memasuki jiwa asal Wang Lin. "Tuan, si cantik kecil itu," Wang Lin berkata dengan tenang. "Jangan bahas ini lagi." Ia meremas batu giok di tangannya dan memasukkannya ke dalam tas. Dengan kelicikan Wang Lin, ia tentu saja mengerti maksud Kaisar Iblis. Pasukan kiri negeri Iblis Langit memiliki 10 juta prajurit iblis. Bumi berguncang saat para prajurit lewat, seolah-olah ada ledakan yang tak terhitung jumlahnya. Panglima tertinggi langit, keabadian dan kesunyian memimpin pasukan. Wakil Panglima tertinggi Hong, Misteri dan Kuning hadir di sana untuk membantu mengelola pasukan. Mereka memimpin 10 juta prajurit iblis langsung menuju kota Song Tao negeri iblis api. Pada saat ini Panglima tertinggi surga, keabadian dan kesedihan semuanya menunggangi berbagai binatang iblis di dalam pasukan. Ketiganya terdiam. Aura pembunuh yang kuat menyelimuti area itu saat pasukan negeri iblis langit mendekati kota Song Tao. Di sisi kanan pasukan besar, wakil Panglima tertinggi Mo Fei menunggangi seekor binatang iblis berwujud unicorn betina. Matanya tampak tenang dan ada seseorang yang berdiri di ekor unicorn betinanya. Orang ini berusia paruh baya dan matanya tertutup. Ada pedang raksasa di punggungnya dan ia memancarkan aura surgawi.
Tiba-tiba, sebuah ledakan dahsyat datang dari cakrawala. Serangkaian gemuruh dahsyat ini seakan ingin menghancurkan seluruh pasukan 10 juta prajurit iblis. Di tengah gemuruh dahsyat itu, seseorang tiba-tiba muncul. Orang ini mengenakan baju zirah hitam dan tampak seperti dewa iblis yang sedang turun. Ia dikelilingi oleh energi iblis. Penampilannya menarik perhatian banyak orang. Dia adalah Wang Lin. Dalam sekejap mata, tatapannya menjadi dingin. Lalu ia melangkah dan menyerbu pasukan bagaikan meteor. Ia tidak berbicara sama sekali. Saat ia menyerbu ke arah pasukan, indera ketuhanannya menyebar dan langsung tertuju pada Mo Fei yang berada di sisi kanan pasukan. Ekspresi Mo Fei tampak acuh tak acuh saat ia menatap Wang Lin. Mata pria parubaya itu, yang selama ini terpejam, perlahan terbuka. Matanya memancarkan cahaya yang dalam. Tanpa disadari, Wang Lin mendekat diikuti raungan gemuruh. Ia terbang melewati pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tepat di samping panglima tertinggi langit, mata kedua panglima tertinggi lainnya berbinar. Niat membunuh dari 10 juta prajurit iblis berkobar di langit, tetapi Wang Lin sama sekali tidak menghiraukannya. Membunuh membutuhkan momentum yang tepat, dan baginya untuk bertindak sebelum lawannya sempat bereaksi. Jika tidak, jika ia mengumumkan identitasnya terlebih dahulu, lalu mengeluarkan giok Kaisar Iblis, lalu mencoba membunuh, ia akan kehilangan kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Ini akan memberi murid sekte pedang Dalu kesempatan untuk menggunakan energi pedang Ling Tianhou. Aku mendapat perintah dari Kaisar Iblis untuk menangkap dan membunuh wakil panglima tertinggi Mo Fei. Kalian semua minggir. Wang Lin berteriak dan melemparkan batu giok Kaisar Iblis ke arah dua panglima tertinggi yang hendak bertindak. Semua ini terjadi dalam sekejap. Sungai dunia bawah menyapu dan Wang Lin berteleportasi. Tepat sebelum menghilang, ia mengarahkan jari telunjuk kanannya ke depan. Jari kematian. Jari kematian melesat bagai sambaran petir ke arah Mo Fei. Ekspresi Mo Fei tampak tenang saat ia mengangkat tangan kanannya. Ekspresi pria paruh baya di belakangnya berubah serius. Tangan pria paruh baya itu bergerak dan pedang besarnya melesat keluar. Seekor babi hutan ganas muncul di pedang itu. Jari kematian itu sangat cepat, tetapi saat mendekati Mo Fei, tiba-tiba runtuh dan menghilang tanpa jejak. Hal ini mengejutkan Mo Fei, tetapi ekspresinya langsung berubah ketika energi spiritual iblis meletus dari tubuhnya dan mengelilinginya. Adapun pria parubaya itu, dia juga terkejut. Hanya sesaat keterkejutan itu berarti kematian. Sosok Wang Lin tiba-tiba muncul di samping pria parubaya itu. Jarinya menunjuk ke arah pria itu. Seluruh energi iblis dari baju zirahnya berkumpul membentuk api iblis. Jari ini adalah puncak Wang Lin. Mustahil untuk menolaknya. Ekspresi pria parubaya itu berubah drastis. Dengan momen hidup atau mati di depannya, ia siap menggunakan energi pedang Ling Tianhou tanpa ragu. Namun, pada saat ini, sungai dunia bawah tiba-tiba muncul dari tanah. Sungai itu terbang ke langit dan berubah menjadi siklus reinkarnasi, lalu sebuah kekuatan tak terlihat turun. Seolah-olah sungai dunia bawah ini adalah satu-satunya yang ada di dunia ini saat ini. Semuanya terhenti sejenak karenanya. Selama jeda ini, tepat ketika cahaya keemasan di antara alis pria paruh baya itu mulai berkedip, jari Wang Lin mendarat. Jari itu mendarat dan orang tersebut meninggal. Setelah memenggal kepalanya, tubuh Wang Lin berkelebat. Ia meraih pedang besar dan pergi. Tindakannya lancar, bersih, dan rapi.